Ustaz, ana mau tanya. Tentang batasan mengejar dunia, itu sampai apa? Lalu berkali-kali ana yakin bahwa dunia sangat melalaikan. Namun gak jarang masih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Bagaimana caranya supaya tetap mendahulukan Allah Ta'ala dibanding dunia? Subhanallah. Kalau bicara batasan mengejar dunia itu, jangan menjadikan dunia ambisi. Ambisi, aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat. Baru kau kejar dunia untuk akhirat. Modelnya gini, aku kepingin kaya. Aku kepingin punya mobil. Aku kepingin 2 perusahaan. Aku kepingin punya rumah lagi. Oke, silahkan. Tapi satu, ambisinya adalah akhirat. Aku kepingin bikin 2 perusahaan, yang satu wakaf lillahi ta'ala. Aku ingin buka 2 toko, yang satu 30% lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatid dunya hammahu. Jadi hamnya, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Fakir, takut, miskin dia terus. Gak buka toko, aduh takut. Ketika sakit, ya Allah gimana? Ini dunia terus yang dia cari. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Ketika sebagian manusia masih bisa ke masjid, dia gak bisa ke masjid. Kenapa? Belum selesai urusannya. Ketika sebagian orang-orang bisa berangkat umroh, dia gak bisa berangkat umroh. Padahal duitnya lebih banyak dia daripada yang berangkat umroh. Kenapa? Urusannya Allah cerai beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallahu. Dan ternyata sanksi yang berat juga, walaupun dia udah capek, dunianya tetap. Dalam artian kalau dia berangkat umroh dapat 1 M, dia gak berangkat umroh tetap 1 M. Jadi subhanallah, tetap udah seperti itu yang ditentukan. Waman kanatid akhiratu hamma. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan dia ada di dalam jiwanya. Mau sedekah nggak takut miskin. Berangkat umroh lagi. Inti berangkat umroh lagi. Iya, nggak takut habis duitnya. Subhanallah. Ana setiap berangkat umroh Allah gantiin. Maka di situ Allah akan jadikan kemudahan bagi dia, kekayaan di jiwa. Wa jama'alahu syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Untuk melihat ada orang-orang yang tidak pernah di rumah. Duitnya dibandingkan tukang becak. Ada tukang becak di sini jamaah. Mungkin gajinya dia sebulan 25 juta. Tapi gak pernah di rumah. Tukang becak 100.000 sehari. Masya Allah, sore sudah di rumah. Kenapa yang ini duitnya banyak gak bisa di rumah? Buat apa duitmu? Bukankah kau ingin berbahagia dengan keluargamu, ingin bisa tidur sama anak-anak, ya, main sama anak, hilang semuanya. Tapi ada orang yang Allah kumpulkan, sederhanakan urusannya. Dia bisa bermain sama keluarganya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia dipaksa sama Allah nih. Padahal dia anak udah cukup, dikasih sama Allah Jalla Jalla. Maka tolong tuh, jangan takut ya. Kisah yang pernah Ana bawakan, Ana pernah mewawancarai jemaah haji dari Madiun apa dari Kediri, Kediri insyaallah. Orang tua, saya tanya sama dia Nabawi, Masjid Nabawi. Bapak udah berapa kali umroh? Haji. Kata dia, udah 3 kali Ustaz. Kata dia, Masya Allah, gimana ceritanya? Kata dia. Plus, iya semuanya plus. Plus itu sekarang berapa bayarnya? 9.000-an. 90.000 US dollar. 3 kali Ustaz. Kata. Semuanya plus, iya. Ketika saya haji yang pertama, saya ngomong sama istri Ana, udah tua saat waktu itu. Ana ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita gak usah berangkat haji lagi lah. Ana kepingin bangun masjid yang di kampung, kata dia. Iya, subhanallah. Kita berangkat saat pulang haji, Allah kasih rezeki. Ana bangun masjid. Masjid selesai jadi, Allah kasih rezeki lagi buat Ana. Akhirnya Ana daftar haji lagi. Berangkat yang kedua. Berangkat yang kedua, Ana ngomong sama istri, udah nanti kalau
Kita pulang, kita punya rezeki, jangan daftar haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung. Supaya orang-orang yang biasanya becek, yang ada kecelakaan, orang jatuh tuh supaya enak mereka itu. Bismillah, ana pulang Ustaz, Allah kasih rezeki, ana aspal Ustaz. Selesai jalan di kampung, ana aspal Ustaz. Allah kasih rezeki lagi buat ana Ustaz. Ana berangkat yang ketiga kali. Ustaz. Subhanallah jamaah. Ketika orang menjadikan akhirat ambisi dia. Semua dia untuk akhirat dia. Sholatnya. Dan itu seorang muslim ikrar dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin.